Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Nirwana Puji Astuti dalam mapel sosiologi. Oke, kali ini kita akan membahas tentang manfaat sosiologi. Ya, kita tahu bahwa dewasa ini pengetahuan telah menggantikan akal sehat manusia yang dapat diandalkan tentang perilaku manusia. Nah, kita juga tahu bahwa sosiologi itu objek utamanya adalah masyarakat, adalah manusia. Jadi, manfaat sosiologi sangat banyak sekali. Yang pertama adalah kita bisa tahu dengan jelas, kita bisa mengerti dengan jelas siapa diri kita sebagai pribadi maupun sebagai anggota kelompok dalam masyarakat. Dengan sosiologi, kita juga dapat memahami tempat kita dalam masyarakat, serta dapat melihat dunia atau budaya lain yang belum kita ketahui. Kita juga bisa semakin mengetahui apa itu norma, tradisi, keyakinan, dan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat. Kita juga mampu bertindak secara cepat dan akurat dalam menghadapi situasi sosial sehari-hari di dalam masyarakat. Selain untuk diri kita sendiri, sosiologi juga bermanfaat bagi pembangunan dan penelitian. Mari kita bahas sosiologi yang bermanfaat bagi pembangunan. Pembangunan itu memerlukan ilmu sosiologi. Kenapa? Karena sosiologi memberikan data sosial yang diperlukan dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun penilaian pembangunan. Pada tahap perencanaan, kita harus tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sedangkan pada proses pelaksanaan, kita harus tahu bagaimana kekuatan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Nah, pada saat penilaian pembangunan, yang diperhatikan adalah efek atau dampak dari pembangunan tersebut. Yang kedua adalah manfaat sosiologi untuk penelitian. Dengan penelitian dan penyelidikan sosiologis akan diperoleh sebuah perencanaan dan pemecahan masalah yang lebih baik. Di negara yang sedang membangun, peran sosiologi sangat besar sekali. Contohnya untuk mencegah kenakalan remaja, cara meningkatkan kembali rasa cinta tanah air, solidaritas antar individu maupun solidaritas antar kelompok. Berikut ini adalah beberapa keuntungan bila kita menggunakan ilmu sosiologi dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, sosiologi telah menantang untuk meninjau kembali pemahaman kita dan orang lain tentang pemahaman yang familiar. Di sini kita mengkritik pemahaman yang dianggap secara umum itu established, yang pada dasarnya sudah perlu dirubah. Yang kedua, sosiologi memungkinkan kita untuk mengetahui dan memperoleh kesempatan atau kendala dalam kehidupan kita. Ketiga, sosiologi memberdayakan kita untuk menjadi aktif, berpartisipasi dalam kesempatan ataupun kendala dalam kehidupan kita. Sosiologi menolong kita untuk mengenali perbedaan atau pluralitas manusia dan menghadapi tantangan kehidupan dalam dunia yang bervariasi. Gerard Mills, dia mengatakan bahwa sosiologi bisa menjadi jalan untuk kita keluar dari kehidupan kita karena masyarakat bertanggung jawab atas permasalahan kita. Jadi sosiologi itu bisa memberikan solusi bagi kesulitan-kesulitan kita, terutama banyaknya perbedaan di antara manusia. Ya, ada yang suka melakukan kegiatan A, ada yang tidak suka melakukan kegiatan A. Disinilah kita saling bertoleransi, saling memecahkan masalah agar kehidupan bisa dinamis, tidak saling mengganggu dan bisa saling melengkapi. Oke? Di pihak lain ada pula yang mengatakan bahwa sosiologi dapat menolong kita untuk memperoleh pekerjaan di banyak bidang sebagai peneliti, pekerja sosial, pengembang masyarakat, jurnalis, dan lain-lain. Selain dua manfaat sosiologi sebagai
pembangunan dan sebagai penelitian, kita juga dapat melihat manfaat sosiologi yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk menunjang keberhasilan seseorang dalam menjalankan aktivitasnya. Manfaat sosiologi yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari antara lain menambah pengetahuan kita tentang keberagaman suku dan agama, menambah pengetahuan kita tentang keberagaman budaya yang menyangkut sistem nilai umum dan norma, adat istiadat, kesenian, dan unsur-unsur budaya lainnya. Yang kedua, menumbuhkan kepekaan terhadap toleransi sosial dalam masyarakat, dalam pergaulan sehari-hari, agar kehidupan masyarakat bisa saling menguntungkan, tidak saling merugikan, tidak saling mengganggu dan merasa diganggu, hingga tercipta kehidupan yang saling menguntungkan dan saling pengertian serta saling menghargai. Karena kita tahu semua orang dalam masyarakat itu banyak perbedaan, baik pola pikir maupun pola hidup mereka. Jadi harus disinkronkan agar kehidupan semakin dinamis. Kita juga bisa menghindari konflik sosial, terutama konflik horizontal yang melibatkan pertikaian antar golongan, antar suku, antar umat beragama, ataupun antar ras. Yang keempat, kita bisa menghindari terjadinya dominasi sosial, dominasi politik, ekonomi, maupun dominasi budaya. Kelima, meningkatkan integritas nasional dalam rangka mewujudkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang maju, yang memiliki standar hidup yang tinggi. Keenam, sosiologi dapat membantu kita untuk memahami penyebab orang melakukan tindakan tertentu. Setiap tindakan pasti dipicu oleh sebab, oleh faktor sosial, dipicu oleh faktor sosiologis, kultural, biologis, maupun faktor-faktor lainnya. Oke, sampai di sini pembahasan kita tentang manfaat sosiologi bagi diri kita, bagi pembangunan dan penelitian, dan manfaat sosiologi yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kalian paham dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latihan soal. Dari uraian manfaat sosiologi, kita tahu bahwa sosiologi bermanfaat bagi pembangunan dalam perencanaan, proses pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, jelaskan manfaat sosiologi dalam perencanaan pembangunan. Selamat mengerjakan.